Ya sebenarnya gini, keinginan petani itu sebenarnya ingin selalu didampingi dari Dinas Pertanian karena kan memang lahan pertanian di sini itu tanahnya sudah ya istilahnya kalau manusia itulah sakit lah. Jadi butuh dokter untuk pengobatan. Jadi tanah di sini kan sudah terlalu lama terkena residu kimia. Jadi untuk kekebalan tanaman itu kurang, untuk kesuburan tanah juga kurang. Dan petani kebanyakan tidak tahu tanah ini pH-nya berapa, tidak tahu. Harapan petani ini dikasihlah bimbingan atau pendamping untuk ahli-ahli profesional lah. Indonesia ini kan penduduknya kan 260 juta lebih. Satu desa atau satu kecamatan seandainya diberi satu ahli profesional untuk bidang pertanian kan mudah sekali tuh Mbak. Masa beratus juta ndak ada. Pojok-pojok kasih cabai sama bawang. Itu ciri khas orang Brebes. Ya katanya sih ya, katanya itu menurut zaman dulu itu ya buat syukuran gitu. Harapan saya sih ya, alhamdulillah sih ya, karena bisa orang tani itu seneng. Jadi pemerintah itu ada yang peduli gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman juga, katanya di sini ada mau pasang alat itu buat pengukur suhu cuaca. Ya syukur kalau ada yang siap mau bantu petani. Ya makanya doain aja biar tercapai gitu. Untuk pertanian itu terutama alam itu ya kita harus bisa membaca alam, pandai-pandai membaca alam itu. Untuk mengantisipasi cacing yang itu pakai bahan diberi obat dulu. Obatnya misalnya furadan. Furadan itu supaya cacingnya tidak ada. Kalau misalnya nanti cacingnya itu ada, tapi kalau untuk mengantisipasi itu pupuknya harus matang dulu. Jangan pupuk yang masih nanti kalau ada misalnya ada diterapkan masih belum matang, nanti kan tumbuh cacing juga akan makan nanti sampai ke akar itu. Ya nyerang itu, kalau misalnya nyerang akarnya kan jadi layu tanamannya. Ya harapannya saya banyak yang pasang dekor koordinasi dengan para petani, juga harap terpasang yaitu tadi supaya petani itu tahulah nanti informasi harus nanam apa diberitahu informasi. Syukur nanti kalau tahu informasi itu pemerintah PPL dan sebagainya itu tahu wilayah kini nandur apa, kini saya tadi nandur itu petani itu nanam itu ada kepastian, tidak merugi terus itu. Jadi IoT Pertanian ini lahir dari Hibah Kedereka di tahun 2022 untuk Center of Excellence di Universitas Dian Nuswantoro. Jadi kegiatan itu
kita awali terlebih dahulu dengan FGD, dengan diskusi bersama petani, yang mana memang fokusnya kita adalah di pertanian bawang merah. Jadi petani-petani kita undang, petani-petani bawang merah kita undang untuk berdiskusi kondisi lahan pertanian yang mereka hadapi sekarang seperti apa. Nah dari situ petani banyak cerita kondisi lahan pertanian mereka yang sekarang sudah susah untuk diprediksi karena cuaca yang juga berubah-ubah. Ada faktor yang menjadi penentu, salah satunya adalah faktor cuaca. Manakala cuaca tidak bersahabat, selain secara langsung juga banyak sekali hama-hama yang lahir, banyak yang timbul seperti jamur yang itu bisa membuat pertanian bawang merah itu gagal untuk panen. Jadi respon petani ketika ide itu tadi sudah muncul dari petani, jadi tidak begitu susah untuk kita memberikan pengertian ke petani. Dan alat ini memang tidak akan mengganggu dari sisi pertanian mereka juga tetap akan bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak mempengaruhi terkait dengan hasil produksinya. Ya, jadi sensor yang kita pasang, alat-alat yang kita pasang ini membaca data lingkungan atau environment di sekitar pertanian, sehingga tidak mengganggu ataupun menjadi hal yang tidak baik untuk bawang merah mereka, pertanian mereka. Nah, responnya sangat baik. Salah satu contoh waktu kita pasang itu di salah satu lokasi, karena kita pasang di 7 lokasi. Satu lokasi yang cukup menarik kemarin waktu kita pasang, ya vendor memasang, kami memantau pemasangannya di Boyolali. Jadi antusias petani yang sangat tinggi sehingga para petani itu sampai bisa dibilang mereka ingin sekali mendapatkan alat-alat tersebut. Sehingga yang manakala kita alokasikan awal di suatu daerah saja gitu ya. Terus ini bisa dipasang ke beberapa daerah. Jadi vendor itu sampai memasang di beberapa titik yang lokasinya juga cukup terjal waktu lalu di Boyolali. Jadi respon dari para petani sangat baik dan semoga hasil yang diinginkan para petani mereka juga dapat menikmati data tersebut. Ya data-data tadi juga dapat dimengerti oleh para petani. IoT pertanian, kalau di hibah ini sebetulnya nggak hanya alat IoT ini saja, ada alat yang lain seperti kemarin kita sudah uji coba untuk drone, jadi drone untuk membantu penyiraman pertanian bawang merah yang lebih efektif. Kemarin kalau dari drone sendiri, jadi ada luasan 1 hektar, itu kalau kita menggunakan drone pertanian untuk menyiram pupuk dan pestisida itu hanya 15 menit 1 hektarnya. Sedangkan kalau kita menggunakan petani secara manual itu memakan waktu sampai 1 hari. Nah, itu efisiensi yang juga kita kenalkan, teknologi pertanian yang kita kenalkan ke para petani bawang merah. Dan untuk alat ini sendiri di IoT pertanian ini fokusnya adalah untuk mendeteksi ya atau bisa dibilang untuk membantu para petani. Ya jadi yang diskusi petani tadi di awal, bahasanya petani itu ingin sekali bisa mengetahui kondisi lahan mereka. Jadi di sini dipasang ada 6 sensor, ya ada 3 sensor yang dipasang di tanah, ada sensor pH, kemudian ada sensor kelembaban tanah, kemudian ada suhu tanah. Dan 3 sensor yang dipasang di atas, ada sensor suhu udara, kelembaban udara, dan ada kecepatan angin. Dan dari faktor-faktor inilah nantinya kita bisa deteksi terkait dengan cuaca dan kondisi lahan di area pertanian bawang merah itu. Nah, data-data tersebut akan secara real time dikumpulkan di database yang dimiliki oleh Center of Excellence dan akan dikirimkan ke sana secara real time. Jadi nantinya juga data itu akan open access sehingga orang-orang juga akan bisa memanfaatkan data tersebut, dan dari data tersebut nanti dari kami akan mengolah sehingga dapat memprediksi ya kondisi cuaca seperti apa yang akan datang. Nah, inilah yang diharapkan petani sehingga petani dapat memberikan preventif atau memberikan perawatan yang tepat untuk pertanian mereka.